Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dosen Luar Biasa. Apa yang luar biasa? Saya juga nggak tahu, karena di sini saya hanya dosen Anda yang menjabarkan materi dan berharap bahwa mahasiswa saya dapat memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan pada video ini. Nah, baiklah. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi Anda dan dapat Anda cerna dengan baik. Pada materi perkuliahan di video ini saya akan membahas mengenai psikologi perkembangan anak. Pentingnya mempunyai basic pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak sebelum merancang atau mendesain sebuah media pembelajaran. Nah, pendidikan dasar merupakan pendidikan formal awal atau mulanya bagi seorang anak. Nah, di sini pendidikan dasar adalah gerbang utama bagi siswa atau peserta didik untuk nantinya melewati jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, jadi pentingnya pemahaman karakteristik anak merupakan modal utama bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada bidang ini, ya ini bidang pembelajaran. Baiklah, dengan pemahaman yang komprehensif dari pihak-pihak yang terkait diharapkan mampu membawa dunia anak-anak kepada mereka yang artinya dari setiap proses pendidikan yang didapat anak dilakukan berlandaskan dan bersinergi antara kebutuhan anak dan bekal ilmu yang akan diajarkan. Nah, jika kita sudah memahami dan mengerti karakteristik anak seperti apa nih siswa yang saya ajarkan, maka kalian akan bisa dengan mudah memilah dan memilih metode apa sih yang seharusnya saya berikan agar informasi yang saya berikan ini dapat tepat sasaran dan sesuai hasilnya dengan yang kita harapkan, khususnya pada pembelajaran seni, karena pembelajaran seni ini harus melibatkan emosional dan mengasah siswa menjadi memiliki emosional yang halus dan peka terhadap lingkungan gitu. Itulah tujuannya adanya pembelajaran seni pada tingkat sekolah dasar. Nah, di sini kita akan membahas ciri khas umum anak sekolah dasar. Nah, pada tahapan psikologi perkembangan usia 7 sampai 12 tahun masuk dalam masa usia akhir. Masa ini disebut juga masa sekolah. Perubahan sikap, nilai, dan perilaku. 2. Masa sulit. Pengaruh teman sangat kuat pada fase ini. Lalu imitasi sosial, masa berkelompok, dan masa penyesuaian diri. Lalu masa anak-anak ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu masa kelas rendah sekolah dasar yang berlangsung antara usia 6 atau 7 tahun sampai 9 atau 10 tahun. Biasanya mereka duduk di kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar. Lalu masa kelas tinggi sekolah dasar, yaitu berlangsung antara usia 9 sampai 10 sampai 12 atau 13 tahun. Nah, biasanya mereka duduk di kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Nah, adapun ciri-ciri anak pada masa sekolah rendah adalah ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan presentasi sekolah, suka memuji diri sendiri, dan kalau tidak dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan itu dianggap tidak penting. Jadi mereka tidak terlalu penting dengan namanya tugas atau PR di sekolah. Nah, suka membandingkan dirinya dengan anak lain jika itu menguntungkan dirinya, dan suka meremehkan orang lain. Nah, lalu ciri khas anak pada masa kelas tinggi sekolah dasar adalah perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis hari-hari, ingin tahu yang tinggi, ingin belajar, dan realistis. Timbulnya minat kepada pelajaran-pelajaran khusus.
Nah, anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar di sekolah. Nah, memang sangat terlihat sekali perbedaannya antara anak yang kelas rendah dan kelas tinggi, karena sudah mulai kelas tinggi mereka sudah mengerti tentang nilai. Nah, tentang apa itu makna nilai yang mereka terima, reward yang mereka terima. Oh, kalau saya dapat nilai 8, teman saya dapat nilai 9, semua saya akan merasa sedih gitu. Jadi bagi mereka reward nilai itu sangat penting gitu. Nah, anak-anak suka membentuk kelompok sebayanya atau peer group untuk bermain bersama dan membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Nah, terlihat sekali ketika kita belajar seni budaya ya, seni budaya prakarya. Di situ sangat bisa sekali kita membuat media pembelajaran berkelompok kepada anak. Anak-anak itu akan cenderung memilih kelompoknya sendiri. Nah, mereka akan cenderung meminta, Bu, saya ingin berkelompok dengan ini. Itu kelas menengah, kelas tinggi. Kalau kelas rendah mereka kan cenderung ibu aja Bu yang pilih kelompoknya gitu. Dari situ kita udah bisa lihat, oh, mana anak yang bisa kita kontrol dan mana anak yang tidak bisa kita kontrol. Nah, lalu prinsip perkembangan yang menjadi pegangan pendidikan orang tua gitu. Ya, adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan anak seiring berjalan waktu adalah ada 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini seperti fisik ya, keadaan fisik indera mereka, atau mereka punya Down syndrome, atau mereka punya keterbatasan atau disabilitas yang lain terhadap diri mereka. Lalu yang kedua dari eksternal ini biasanya kondisi di saat dalam kandungan, kondisi di saat kelahiran, dan pola asuh keluarga, salah stimulasi, salah asuh, dan kurang perhatian. Lalu kondisi lingkungan di sekolah seperti apa, teman dan masyarakat lingkungan sekolah. Lalu media elektronik seperti TV, smartphone, dan alat elektronik lainnya. Lalu Adapun tugas perkembangan pada masa anak-anak adalah belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Jadi sebagai makhluk yang sedang tumbuh berkembang, sikap dan sehat mengenai dirinya sendiri gitu. Belajar bergaul dengan teman sebayanya, mulai mengembangkan peran sosial antara pria dan wanita. Nih aku laki-laki nih, terus aku perempuan, Bu, saya nggak mau gabung dengan laki-laki, saya nggak mau gabung dengan perempuan. Mereka sudah bisa membedakan gender mereka di situ. Lalu mereka mulai mengembangkan keterampilan dasar mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung. Nah, baik juga dengan seni seperti itu. Mereka mulai mengembangkan, oh, saya suka menggambar, saya suka menyanyi, saya suka menari. Itu mereka sudah mulai bisa tahu apa yang mereka suka dan tidak suka, seperti itu. Lalu mengembangkan pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Mereka sudah mulai mencerna beberapa kalimat-kalimat yang sulit dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka mulai menalar gitu, kalimat ini untuk apa gitu. Dan anak-anak zaman sekarang itu sangat-sangat cerdas ya. Mereka cepat sekali menangkap kata perkatanya yang mereka dapat dari baik itu dari gadget mereka maupun dari lingkungan sekitar mereka. Jadi kita sebagai guru harus sangat memberikan fokus terhadap perkembangan bahasa anak gitu. Lalu mengembangkan kata batin moral, nah sikap dan nilai. Nah, di sini mereka sedang memilah dan memilih norma-norma apa nih yang berlaku di masyarakat, apa yang baik dan apa yang benar gitu, apa yang tidak benar gitu, apa yang bisa mereka lontarkan. Kadang mereka suka belum bisa mengontrol, oh ini loh yang saya dapatkan, ini baik atau tidak baik, mereka belum bisa tuh kadang. Tapi mereka sudah mulai tahu, oh sebenarnya ini nggak baik, tapi mereka suka lost control gitu,
terhadap apa yang mereka katakan, karena mereka masih belum bisa mengontrol diri dan menahan bahasa mereka seperti itu. Ini kan hal yang baru, jadi akan terus diucapkan seperti itu. Lalu mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga, mencapai kebebasan pribadi. Nah, biasanya anak-anak yang sudah mulai kelas tinggi ini mereka sudah menyuarakan keinginan pribadi mereka gitu. Apa yang mereka tidak suka, mereka udah bisa berani menyuarakannya gitu. Kalau menurut mereka, oh karakter guru ini bisa nih saya bicara seperti ini, mereka akan bisa bicara selancar itu gitu dengan gurunya. Jadi kita harus bisa memberi batasan diri kita terhadap anak-anak gitu. Jangan sampai mereka tidak bisa membedakan mana guru dan mana teman, karena anak-anak Sumir ini masih sulit gitu. Kalau misal kita lost kontrol, mereka bisa menganggap kita itu teman bukan guru gitu. Nah, gitu. Lalu kita akan membicarakan perkembangan kognitifnya gitu. Menurut ahli psikologi perkembangan di Swiss yang melakukan studi mengenai perkembangan kognitif anak secara intensif, di sini bahwa teori bagaimana kemampuan anak untuk berpikir melalui satu rangkaian tahapan, mulai timbul pengertian tentang jumlah, panjang, luas, dan besar gitu. Terus mulai egosentrisme. Nah, ini tadi kita udah bahas ya. Egosentris, mereka udah mulai self gitu, tahu tentang ini loh gitu, keinginan saya gitu. Nah, lalu pada masa mereka mulai tumbuh, terus kelas 6 mereka sudah mulai turun nih egosentrisnya nih, kelas 6 SD biasanya. Mereka sudah bisa diajak bernegosiasi biasanya tuh. Mereka sudah bisa diajak melakukan kerja kelompok tanpa ribut gitu, ngerti? Jadi anak-anak kelas 6 sudah bisa mereka kerja kelompok dengan tenang gitu biasanya. Lalu mereka sudah mulai berpikir logis ya, makin mereka besar mereka mulai, oh kalau aku melakukan seperti ini impactnya akan seperti ini. Nah itu ya. Lalu secara emosi anak ini akan berlangsung relatif lebih singkat. Nah, ada hanya beberapa menit, terus ya tiba-tiba sifatnya akan menjadi sedikit emosional gitu. Lalu mereka bisa juga akan tiba-tiba memiliki emosi yang kuat gitu dan hebat. Nah, hal ini terlihat bila anak itu takut atau marah atau sedang bersenda gurau, mereka bisa berlebihan dan lost control gitu. Lalu emosi anak ini masih mudah berubah-ubah gitu ya. Jadi sering kita jumpai seorang anak yang baru saja menangis berubah menjadi ketawa gitu, lalu marah tiba-tiba senyum gitu, berganti-ganti. Lalu respon emosi anak yang berbeda-beda gitu ya. Pengamatan terhadap anak dengan berbagai tingkat usia menunjukkan variasi emosinya ya. Biasanya makin dia sudah bisa berpikir logis, dia makin bisa mengontrol emosinya. Nanti terlihat anak itu lebih cenderung ekstrovert atau introvert, itu akan mulai terlihat dari kelas 4, 5, dan 6 itu. Lalu kita juga bisa mendeteksi anak dari tingkah lakunya ya. Anak ini hyperaktif atau dia cenderung pasif gitu. Nah, lalu dia itu anak-anak SD ini lebih takut terhadap gurunya dibandingkan orang tuanya, lebih percaya terhadap gurunya dibandingkan orang tuanya kebanyakan gitu ya. Karena dia tahu kalau di sekolah itu konsekuensinya seperti apa dan di rumah seperti apa. Jadi dia lebih trust itu ya, anak 1, 2, 3 tuh lebih trust ke gurunya. Kata guru saya seperti ini mah gitu ya, dia nggak tahu itu benar apa salah, yang penting kata guru saya seperti ini gitu ya. Nanti mulai kelas 4, 5, 6
dia udah mulai bisa memilah itu benar tidak salah atau tidak yang dibicarakan oleh gurunya, dan sudah bisa diajak bernegosiasi. Lalu kadang perubahan dalam ungkapan-ungkapan emosional ya, anak-anak suka memperlihatkan keinginan yang kuat terhadap suatu hal gitu. Terus ia tidak mau mempertimbangkan bahwa keinginan itu merugikan baik untuk dirinya atau untuk orang lain gitu ya. Maka ada anak-anak yang suka tingkat 1, 2, 3 itu kalau mereka marah suka guling-guling, atau mereka suka berjalan-jalan gitu ya, atau mereka nggak bisa diam itu 1, 2, 3 ya. Tapi kita sulit untuk mengontrolnya karena nggak bisa dimarahin. Anak umur kelas 1, 2, 3 tuh nggak bisa. Lalu naik kelas 4, 5, 6 kita sudah bisa mengeluarkan seperti kayak, kalau kamu terus begitu kamu akan dilaporkan ke sekolah ya, atau saya telepon orang tua kamu ya. Itu kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah bisa. Tapi anak kelas rendah tidak bisa ya, pasti mereka akan lebih berapi-api kalau udah seperti itu, kan malah lebih marah dia gitu ya. Jadi setelah kita memahami gitu bagaimana karakteristik kita mengajar di kelas berapa nih, 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, kita sudah bisa nih tahu seperti apa karakteristik anak-anak usia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita bisa menentukan bagaimana kita akan mendesain media pembelajaran untuk anak-anak tersebut gitu ya. Yang jelas adalah anak sekolah dasar ini memiliki pemahaman bahwa dunia mereka itu adalah dunia bermain gitu, bukan dunia belajar. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk memforsir anak untuk menuntut mereka untuk memahami materi yang kita berikan itu secara kaku dan membosankan. Karena tipe-tipe anak sekolah dasar itu adalah aktif dan mereka itu sulit untuk diam, jadi terus bergerak dan terus ingin tahu. Nah, di sini kita bisa membuat media pembelajaran yang sifatnya adalah seperti bermain gitu ya. Kita bisa mempertimbangkan aspek-aspek warna dan aspek-aspek simbol untuk menyampaikan materi kita, karena anak-anak yang usia sekolah dasar ini akan cenderung tertarik dengan pola-pola dan sesuatu yang heboh dan hebring gitu. Seperti mereka disuruh bermain secara kelompok, melakukan sesuatu secara berkelompok gitu. Mereka akan lebih suka seperti itu, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya gitu. Mereka akan cenderung lebih malu ya, lebih enggan untuk menampilkan diri mereka sendiri gitu. Disebut tadi mereka kurang trust dengan diri mereka sendiri itu biasanya. Nah, kita sebagai guru khususnya seni budaya dan prakarya itu harus bisa mengetahui bakat dan minat anak gitu. Jadi solusinya adalah ketika kita baru memulai untuk melakukan kegiatan pembelajaran SPDP, kita akan memetakan setiap kelas berapa persentase anak yang ingin belajar seni musik, seni tari, dan seni rupa seperti itu misalnya. Berapa persentasenya? Setelah kita mengetahui komposisinya, kita akan baru bisa mendesain rancangan pembelajarannya ya. Nah, media pembelajarannya, lalu rancangan pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Ini nantinya akan terus berkesinambungan sampai nanti 1 semester. Ini untuk mempermudahkan kita untuk menyampaikan materi, karena materi kita tidak hanya 1 saja, tapi kita harus menyampaikan 3 materi seni. Seperti saya bilang tadi, seni rupa, seni musik, dan seni tari. Ketika kita sudah bisa memetakannya, maka kita bisa mulai misalnya anak yang kurang minat di sini, bagaimana kurang minat di gambar, bagaimana kita memberi reward kepada mereka agar mereka mau untuk paling tidak
menggambar di kertasnya gitu. Jadi mereka tidak ada penolakan dan tidak ada seperti yang saya ini itu, jangan ya. Jadi itu meminimalisir kita agar kita dapat bisa mengontrol kelas kita gitu. Nah, jadi anak-anak yang usia sekolah dasar ini secara psikologi mereka suka sekali di reward. Nah, diberikan penghargaan walaupun kecil gitu. Oke, walaupun gambar anak itu terlihat tidak beraturan, tapi kita jangan mematahkan secara psikis anak itu. Oh, ini kamar kamu salah. Kita tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus bilang, oh ini kamu sudah bagus, tapi coba. Nah, coba kamu susun seperti ini, seperti itu, atau coba kamu beli warna. Sepertinya kita mengarahkan anak bahwa oh ini warna yang cocok, karena pemahaman anak tentang warna juga pasti belum banyak kan. Jadi mereka pasti menggambar itu dengan pengetahuan apa yang mereka ketahui. Kalau misalnya bernyanyi gitu, ketika anak, Bu, suara saya tidak bagus gitu, oh yang penting kamu menyanyi dengan tempo yang bagus nak gitu. Materi suara itu nomor sekian, yang penting kamu udah mau berani maju ke depan. Nanti kalau kamu berani, ibu akan beri kamu poin, seperti itu. Nah, itu untuk anak-anak, mengakali anak-anak yang misalnya kurang mau di bidang seni musik gitu. Karena jika anak kita yang suka bidang musik, dia akan dengan sukarela dia akan show off gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau anak yang kurang mau, biasanya mereka akan, enggak Bu, saya begini, saya begitu. Nah, kita akan mendorongnya dengan reward. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita paham, sudah kita petakan anak ini, baru kita mendesain. Nah, kira-kira seni musik itu, materi ini bagusnya mendesain media pembelajarannya seperti apa gitu. Belajar notasi. Oke, bagaimana caranya supaya anak ini mudah paham belajar notasi yang menyenangkan, dengan misalnya mengganti ritmik dengan tepukan gitu kan, atau memberi warna pada notasi-notasi gitu, atau memberikan stiker. Nah, anak-anak sangat suka hal-hal seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya kita belajar pola tari, kita bisa belajar dinamika tarian gitu kan, pola-polanya seperti apa secara berkelompok. Nah, lalu kita bisa tunjuk mereka untuk melihat video tari yang mudah dan simple. Nah, agar mereka mau belajar tentang pola tari. Nah, lalu kalau misalnya kita mau mengajarkan lagi tadi seni rupa sudah ya. Kalau seni rupa itu kita lebih juga berkelompok ya. Seperti kita mau bikin prakarya itu, kita bisa memberikan metode mendesain pembelajaran dengan ini loh nak, cara membuat barang-barang bekas dari koran misalnya, seperti itu. Kita bisa membuat mereka berkelompok, lalu mempraktekkan, menunjukkan gitu, seperti ini cara menulis. Silahkan kalian kerja kelompok, bagaimanapun hasilnya nanti dikumpul ya. Mereka akan senang sekali mengerjakan prakarya itu secara berkelompok kayak gitu. Dibebaskan mereka mau membuat itu seperti apa gitu. Kalau untuk prakarya dan sama seperti menggambar juga seperti itu. Kita juga bisa memberikan sketsa tipis-tipis agar anak bisa menggambar selindris, kubus gitu, mengikuti alur sketsa putus yang kita buat gitu. Jadi ketika kita sudah mengkotak-kotakkan anak tadi, minatnya di mana, ini di mana, kita harus tahu persentase setiap kelas itu. Oh, di sini lebih banyak ke seni musik, di sini lebih. Jadi kita bisa mendesain setiap kelas itu pembelajarannya seperti apa gitu. Setelah kita bisa mendesain, kita akan merancang pembelajarannya seperti apa setiap pertemuannya. Karena dengan kurikulum yang baru ini, kita harus membuat rancangan pembelajaran itu 1 hari, setiap pertemuan itu 1 lembar. Nah, ini memudahkan kita juga untuk administrasi dan dokumen-dokumennya kita nanti. Nah, bagaimana sih cara membuat rancangan pembelajaran?
Nah ya, setelah kita tahu cara mendesain, tadi kan di awal di pertengahan video saya bilang bahwa cara kita untuk menentukan desain pembelajaran itu di awal semester itu seperti apa, dan kita masuk, kita itu memberi apa ya, ibaratnya itu pembukaan pembelajaran gitu. Lalu kita bisa dengan memberikan kamu suka belajar apa gitu. Nanti kita akan tahu tuh berapa banyak. Kita mengkotak-kotakan anak itu secara minat mereka. Lalu ketika kita sudah tahu minat mereka, kita akan tahu satu-satu anak kita bakatnya di mana gitu. Nah, setelah kita buat itu, baru kita bikin RPP-nya. Nah, bagaimana cara membuat rancangan pembelajaran per harinya menurut silabus? Nah, agar tercukupi dan data-data dan hasil pembelajaran yang kita inginkan bisa kita penuhi, itu akan saya jelaskan di video selanjutnya mengenai bagaimana cara merancang rancangan pembelajaran harian. Oke, baiklah, sampai di sini video saya. Semoga bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.